Saya Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa PKN TV di YouTube dan di Facebook, yang semoga dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari yang semoga diberkahi oleh Allah ini, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat mulia, jalan menuju surga, yaitu mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan ini kita akan mentadaburi secara singkat surah Al-Masad. Disebut juga oleh para ulama surah Al-Lahab. Surah Al-Masad diambil dari ayat terakhir surah yang mulia ini. Firman Allah yang berbunyi, fi jidha hablun mim masad. Yang menamai dengan surah Al-Lahab diambil dari ayat pertama surah yang mulia ini, tabbat yada abi lahab. Juga pada ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Kemudian surah ini disepakati oleh para ulama adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah yang mulia ini menjelaskan tentang kebinasaan salah seorang dari paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini bersaudara kandung dengan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib.
Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza ini adalah nama berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Abdul Muttalib itu ada anaknya yang diberi nama Abdullah, hamba Allah. Itulah ayah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada anaknya yang diberi nama Abdul Uzza, hamba Uzza. Karena Abdul Muttalib, bagaimana orang-orang Quraisy lainnya pada masa itu, adalah musyrik. Menyembah Allah tapi menyembah juga berhala, termasuk Al-Uzza ini. Ada anaknya diberi nama Abdullah dan ada anaknya diberi nama Abdul Uzza. Inilah Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza. Para ulama menjelaskan Abu Lahab ini adalah kunia namanya. Kunia. Kunia, gelaran samping nama aslinya. Nah, para ulama mengatakan Abu Lahab ini digelari Abu Lahab, kalau diartikan secara letterlet artinya bapak yang menyalah. Bapak menyalah. Kenapa dikatakan demikian? Menurut para ahli sejarah bahwa namanya Abu Lahab ini karena wajahnya yang sangat tampan, bersinar, seperti menyala karena ketampanannya. Namun pada akhirnya masuk neraka yang menyala-nyala karena tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab turunnya ini ayat menurut para ahli sejarah Islam. Di pertama Abu Lahab ini awalnya sangat senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan sampai budak Abu Lahab yang bernama Aibah itu perintahkan oleh Abu Lahab untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama lahir. Karena Abu Lahab sangat senang sebab saudara kandungnya yang bernama Abdullah telah wafat saat Aminah, ibunda Nabi kita SAW sedang menghamilkan beliau. Abu Lahab senang sekali sebab merasa ada yang gantikan saudara kandungnya. Dan begitulah seterusnya sampai Nabi kita SAW diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Lalu satu ketika beliau mengumpulkan keluarga besar beliau dari kalangan suku Quraisy di Safa, dekat Ka'bah. Lalu setelah mereka semua berkumpul, jadi Nabi kita SAW, suara keras ya, manggil seluruh kabilah-kabilah di suku Quraisy itu, Hashim, Bani Muttalib, Bani Manaf, dan seterusnya. Sebut satu-satu, akhirnya mereka semua datang berkumpul. Karena orang-orang Quraisy waktu itu, sebelum Nabi kita SAW diangkat menjadi Nabi,
Itu mereka sangat percaya kepada Muhammad, ya. Sampai mereka menggelari beliau dengan Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Hingga ketika Nabi berseru, mereka semua datang. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada mereka setelah kumpul, apakah kalian percaya kalau saya katakan bahwa di balik Safa ini ada tentara yang akan segera menyerang kalian? Serentak orang-orang Quraisy mengatakan, ya, kami percaya kepadamu Muhammad. Kami tidak pernah menjumpaimu berdusta sejak kamu kecil sampai sekarang. Nah, itulah Nabi kita SAW kemudian bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Kalau begitu ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan selamat. Aku ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberi peringatan kepadamu sebelum datang azab yang keras. Disitulah Abu Lahab marah. Pada saat yang lain masih kasat kusut, ya. Antara percaya dengan tidak. Abu Lahab lah yang pertama tampil dengan ucapannya yang terkenal, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka kau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semua? Ya, karena ingin menyatakan dirimu sebagai nabi. Kau menyuruh kami meninggalkan agama nenek moyang kami dan seterusnya. Pokoknya Abu Lahab mencaci maki keponakannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah surah yang mulia ini. Tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, watab, dan sungguh ia binasa. Itu secara singkat sejarah sababun nuzul, ya, sebab turunnya ini ayat menurut ayat. Kemudian kita terjemahkan surah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan dia pasti binasa. Ma'aghna anhu maluh, tidak berguna darinya hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, nanti dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa maratuhu, dan istrinya hammalatal hatab, banyak memikul kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya, leher istrinya Abu Lahab, hablun, terdapat tali, mimmasad, dari sabut. Mari kita perhatikan makna ayat demi ayat pada surah yang mulia ini. Kita menjadikan tafsir Al-Muyassar, buat tafsir ringkas yang ditulis oleh tim ulama dari kerajaan Saudi Arabia. Tabbat yada Abi Lahab, maknanya adalah rugilah. Rugilah kedua tangan Abu Lahab. Karena mengganggu, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watab,
dan kerugian itu benar-benar terwujud, benar-benar terjadi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab." Celakalah, rugilah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Di sini Allah menonjolkan kedua tangan Abu Lahab yang binasa. Padahal maknanya seluruh anggota tubuhnya Abu Lahab binasa. Lalu apa hikmahnya sehingga Allah menghususkan penyebutan tangan di sini yang binasa? Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa karena tanganlah anggota tubuh yang paling menonjol dalam melakukan sesuatu. Tanganlah yang memberi, tanganlah yang menahan, tanganlah yang memukul, ya, dan seterusnya. Karena tangan yang paling dominan, ya, di dalam melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangan Abu Lahab binasa, padahal maknanya adalah seluruh anggota tubuhnya binasa. Kemudian Allah mengulangi firman-Nya, watab. Tulisannya watabba. Kalau kita berhenti, kita sukun huruf terakhir menjadi watab. Pasti binasa. Para ulama mengatakan kalimat pertama ini, tabbat yada Abi Lahab, berbentuk doa. Semoga binasa kedua tangan Abu Lahab. Semoga binasa Abu Lahab itu. Kemudian watab ini adalah khabar. Ini adalah pemberitahuan bahwa benar-benar dia binasa. Benar-benar dia binasa. Bukan harapan saja, bukan permohonan, tetapi benar-benar binasa. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan. Perlu kita ketahui bahwa Abu Lahab ini adalah orang yang kaya raya. Salah satu ekonom, salah satu konglomerat suku Quraisy, ya. Abu Lahab ini banyak hartanya. Makanya Allah menonjolkan ma'aghna anhu malu. Tidak berguna hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan. Maksudnya dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan ma'aghna anhu maluhu wa waladuh. Tidak berguna darinya hartanya dan anaknya. Jadi usahanya yang dimaksud di sini adalah anak. Lahab punya anak banyak. Apa maksudnya tidak berguna? Falan yarudda min azabillahi idza nazalat bih. Harta dan anaknya tidak dapat menolak. Tidak dapat menolak azab Allah ketika turun kepada Abu Lahab. Ya. Jadi harta dan anak. Bagian ulama mengatakan lebih umum dari anak. Pemakasab lebih umum dari anak. Artinya apapun usahanya.
Abu Lahab juga punya kedudukan di kalangan bangsa Quraisy. Abu Lahab punya pengaruh, punya massa yang banyak. Ya, bisa dia gerakkan umpamanya untuk menghancurkan seorang atau kelompok yang ingin mengganggunya misalkan, ya. Semua itu tidak bisa berguna, tidak bisa menolak azab Allah. Baik anaknya maupun bentuk usahanya yang lain tidak ada yang bisa menolak azab Allah yang Allah turunkan kepada Abu Lahab. Dan ini Abu Lahab, kebinasaannya di dunia adalah karena stres. Kenapa stres yang membawanya mati? Menurut sejarah karena waktu perang Badar, ya, mana Abu Lahab waktu itu adalah pemimpin bangsa Quraisy. Ketika mendengar bahwa Nabi SAW mau menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka Abu Lahab mengirim pasukan 1.000 orang. Sementara jumlah Nabi SAW, jumlah kaum muslimin waktu itu hanya lebih sedikit dari 300 orang. Hingga Abu Lahab memastikan bahwa Muhammad dan pengikutnya akan binasa, akan dikalahkan, dilumat oleh pasukan Quraisy. Yang terjadi adalah justru pasukan kafir Quraisy yang kalah total, ya, 70 yang tewas dan 70 yang ditawan dalam perang Badar itu. Maka begitu Abu Lahab mendengar berita yang menyakitkan itu, dia stres, sakit, dan mati di tempat tidurnya. Itu bentuk kebinasaannya di dunia, belum kebinasaannya di neraka nanti di akhirat. Jadi, ini dikatakan, ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Apa yang diusahakan, harta dan usaha Abu Lahab dengan segala bentuknya tidak berguna menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bentuk kebinasaan. Bentuk kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab. Pada ayat yang ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala nanti di akhirat. Ini Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab masih hidup waktu itu karena ini ayat turun di awal-awal Islam. Tapi Allah sudah menegaskan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka nanti di akhirat. Neraka yang menyala-nyala. Jadi yang Allah tonjolkan di sini adalah kebinasaannya di akhirat. Kebinasaannya di akhirat. Karena waktu itu Abu Lahab masih hidup dan bergelimang nikmat. Bergelimang nikmat. Harta, punya kedudukan, punya pengaruh, punya anak banyak. Ya. Sehingga Allah langsung menyebutkan kebinasannya di akhirat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, ya biarlah. Biarlah dia menikmati kesenangan dunia saat ini. Ya. Yang jelas, karena dia memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia menolak dakwah dan mempengaruhi orang lain untuk menolak dakwah kebenaran, maka dia pasti akan masuk neraka. Ya. Dia pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala nanti di akhirat. Kemudian wamra'atuhu, wawunya di sini
Sebutkan waw ataf. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu. Maksudnya Abu Lahab akan masuk neraka dan istrinya juga akan masuk neraka. Itu maksudnya. Ya. Hanya ada yang lama membaca walaupun wa imra'atuhu ini ayat, wa imra'atuhu hammalatal hatab itu ayat, tapi ada ulama yang berhenti ketika wa imra'atuhu. Jadi sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh. Baru lanjut hammalatal hatab. Ya. Kenapa? Karena wa imra'atuhu ini maknanya bahwa dia juga akan binasa, dia juga akan masuk neraka. Istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Jamil artinya ibu kecantikan ya. Para ahli sejarah mengatakan Ummu Jamil nama sebenarnya adalah Arwah. Arwah binti Harb. Beri gelar Ummu Jamil karena sangat cantik. Bagaimana Abu Lahab diberi gelar Abu Lahab karena sangat tampan. Ya. Nah ini apa namanya? Binasa juga, masuk neraka juga bersama suami. Karena sekongkol. Ta'awun alal ismi wal udwan ya. Keduanya bekerja sama pasangan ini dalam dosa, dalam permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena tolong menolong dalam permusuhan, dalam dosa akan bersama-sama juga memikul akibatnya, saannya. Bagaimana yang dialami oleh Abu Lahab dan istri. Wa imra'atuhu sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu. Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala dan istrinya juga akan masuk neraka yang menyala-nyala. Karena satu pendirian. Satu persekongkolan dalam memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islam. Selanjutnya para pemirsa, Allah tabaraka wa taala berfirman, hammalatal hatab. Allah menjelaskan apa yang dilakukan oleh istri Abu Lahab dalam memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah banyak memikul kayu bakar. Apa maksudnya banyak memikul kayu bakar? Ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, kalau dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan kanat tahmilu syauq fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam li aziyatihi. Istrinya Abu Lahab ini, Ummu Jamil ini, betul-betul memikul kayu bakar berupa duri untuk menghalangi jalan Nabi kita SAW ketika hendak berdakwah. Dirintangi itu jalan yang akan dilewati oleh Nabi dengan kayu, duri. Dan di sini dikatakan hammalat al-hatab. Hammalat itu artinya banyak, sering sekali melakukan itu. Ya. Istri Abu Lahab ini sering sekali menghalangi dakwah Nabi kita SAW dengan memikul, meletakkan duri di jalanan yang akan beliau lewati. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, hammalat al-hatab, artinya istri Abu Lahab ini
membakar kebencian, memanas-manasi masyarakat Quraisy untuk membenci, memusuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dia menyulut api dengan kayu bakar, api kebencian, api permusuhan. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang ketiga bahwa istri Abu Lahab ini nanti di neraka akan membakar suaminya sendiri. Dia terbakar dan dia juga suruh oleh Allah atau oleh malaikat yang menjaga neraka untuk membakar suaminya sendiri. Sebagaimana dia mendukung suaminya di dunia dalam musuhi dakwah, musuhi Islam, maka di akhirat dia disiksa dan disuruh menyiksa suaminya dalam neraka. Tiga penafsiran ini, para ulama mengatakan ini semua bisa dipertemukan, ya, bisa dikompromikan. Yang disebut dalam istilah Islam ikhtilaf at-tanawwu', perbedaan dapat yang bisa diterima semua. Jadi dari Abu Lahab saja kerjanya merintangi dakwah Nabi betul-betul dengan kayu bakar, dengan duri-duri. Bisa juga memang dia membakar api permusuhan sehingga diumpamakan memikul kayu bakar. Dan bisa juga bahwa di akhirat nanti dia suruh membakar suaminya sendiri sama dengan dirinya, sama-sama terbakar di neraka. Allahu a'lam bishawab. Intinya para pemirsa, perumpamaan yang diberikan oleh Allah bahwa istri Abu Lahab banyak memikul kayu bakar adalah bentuk penghinaan. Bentuk penghinaan yang Allah berikan kepada istri Abu Lahab ini. Kemudian di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha, di leher istri Abu Lahab ini apa yang terjadi? Hablun, terdapat tali masad yang terbuat dari sabut. Apa maksudnya? Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, fi unuqiha, lehernya istri Abu Lahab ini ada tali yang terpintal kuat yang terbuat dari sabut yang kasar, yang keras. Yang dengan tali itu istri Abu Lahab diangkat, tarik di dalam neraka, ditarik, diangkat naik, kemudian dijatuhkan sampai ke dasar neraka. Turma bihi finnari ila asfaliha. Thumma turfa'u bihi finnar, thumma turma ila asfaliha. Itu dalam tafsir Al-Muyassar, ya. Bahwa dengan tali itu istri Abu Lahab diangkat naik di neraka, diangkat naik tinggi-tinggi, lalu dibanting, jatuhkan turun sampai tenggelam ke dasar lautan api neraka. Sudah itu naik lagi, kasih begitu lagi untuk selama-lamanya. Dan tali itu sendiri tali yang terbuat dari neraka. Yang kita pertanyakan, bagaimana api bisa dibuat tali? Tan gaib. Bisa saja. Di dunia kan ada tali dari besi, bakar, bisa saja. Ya. Intinya bahwa begitulah siksaan, begitulah penghinaan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab dan istri.
Itu penjelasan dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini eh, yang saya pahami dari penjelasan para ulama kita. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami makna ayat mulia ini, maka kita mesti mengambil pelajaran. Karena tujuan Allah memberitahukan peristiwa-peristiwa di dalam Al-Quran agar dipetik ibrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Adalah pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat, berakal cerdas. Jadi yang diakui oleh Allah orang cerdas adalah orang yang pandai mengambil ibrah, pandai mengambil pelajaran dari peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dalam mengkisahkan kisah yang ditonjolkan itu adalah pelakunya dan perlakuannya. Bukan kapan terjadinya, di mana terjadinya, ya. Beda dengan sejarah yang ditulis oleh manusia, yang ditonjolkan adalah kapan terjadi, mana terjadi, ya. Siapa yang melakukan, baru apa yang dia lakukan. Kalau Al-Quran tidak demikian. Allah lebih menonjolkan sifat atau perbuatan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Tujuannya supaya dipetiki ibrah. Agar apa yang dilakukan oleh orang yang dibinasakan oleh Allah tidak dilakukan. Agar tidak binasa. Itu tujuannya. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan Abu Lahab dan istrinya, ya, itu Allah menyebutkan bentuk kebinasaannya, gitu. Karena memusuhi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah tidak menyebut kapan terjadinya. Karena Allah hendaki supaya betul-betul diambil pelajaran di dalamnya. Inti dari pelajarannya sesungguhnya adalah jangan mengikuti jejaknya Abu Lahab dan istri. Jangan coba-coba memusuhi Islam. Jangan coba-coba melawan dakwah. Bahkan terimalah dakwah. Terimalah nasihat. Amalkanlah kebenaran. Agar selamat. Karena kapan tidak demikian, justru sebaliknya yang dilakukan, maka nasib yang menimpa atau kebinasaan yang menimpa Abu Lahab dan istrinya itu akan berulang, akan dialami oleh orang yang mengikuti jejaknya, terutama di hari akhirat. Itu inti pelajarannya. Tapi untuk lebih terperinci ada beberapa poin di sini. Yang pertama, surah Al-Masad ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran? Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Ayat mulia ini turun kalau Abu Lahab masih hidup. Dan masih lama Abu Lahab hidup setelah turunnya ini ayat. Ini surah. Tapi sepanjang hidupnya Abu Lahab tidak pernah menyatakan keislamannya walaupun berpura-pura. Ya? Tidak pernah menyatakan keislamannya walaupun berpura-pura saja.
Padahal sekiranya ia mau merusak Islam dari dalamnya, kemudian mengatakan Al-Quran tidak benar, orang akan mengikutinya, mengatakan Al-Quran tidak benar karena Abu Lahab masuk Islam, adapun kepura-puraannya kan tidak ditahu. Ya, seperti halnya orang-orang munafik. Tapi memang tidak pernah. Memang tidak pernah menyatakan keislamannya. Ya, tidak ada sedikit pun celah untuk meragukan bahwa dia binasa. Dia benar-benar akan masuk neraka. Sehingga kebenaran Al-Quran terbukti. Ya, terbukti bahwa Al-Quran memang kebenaran karena Abu Lahab tidak pernah menyatakan keislaman. Jangankan menyatakan keislaman, senang saja sedikit kepada Nabi tidak pernah. Beda dengan Abu Talib. Walaupun Abu Talib juga mati kafir, tapi justru Abu Talib membela dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan saudaranya sendiri, dengan Abu Lahab. Tapi Abu Lahab memang tidak pernah memberi pembelaan sedikit. Rasa senang sedikit pun tidak pernah sejak Nabi kita SAW menyatakan kenabiannya. Sehingga betul-betul ini terbukti kebenaran Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab, ini benar-benar terbukti. Tidak ada celah untuk meragukannya karena Lahab masih hidup. Allah menyatakan kebinasaannya dan benar-benar tidak pernah masuk Islam. Bahkan senang kepada Islam pun tidak pernah sampai mati. Itu pelajaran yang luar biasa. Ya, hendaknya semakin menambah keyakinan kita bahwa memang Al-Quran adalah Al-Haqqu min Rabbik. Ya, kebenaran mutlak dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali kamu tergolong orang yang ragu. Surah Al-Baqarah. Pelajaran yang kedua disebutkan oleh para ulama, ibrah dari surah Al-Masad ini adalah bahwa hubungan nasab tanpa didasari iman tidak bisa menyelamatkan. Punya hubungan nasab, punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan dengan orang baik, orang mulia. Kita tidak bisa mewarisi kemuliaannya, keselamatannya, kalau tidak beriman. Hanya ke orang tuanya mulia, soleh, soleha, dia banggakan, dia bangga-banggakan, dia sebut di mana-mana. Walaupun dia tidak soleh, tidak soleha. Apa artinya? Sedangkan Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya. Sebelum beliau Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anaknya tidak bisa beliau selamatkan. Karena tidak beriman. Hubungan nasab, hubungan kekeluargaan dengan orang baik tidak bisa menyelamatkan. Kalau bukan kita sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini penting. Keimanan dan ketakwaan tidak diwarisi dari orang tua. Betul-betul kita harus berusaha dan berdoa masing-masing. Itu beri hidayah oleh Allah menjadi hambanya yang beriman. Jangan mengandalkan hubungan nasab, hubungan kekeluargaan antar orang tua, anak sekalipun. Ya. Tidak ada pengaruhnya dalam menyelamatkan kita kalau kita tidak beriman dengan benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi pada Abu Lahab dan begini yang terjadi pada seluruh manusia.
Tidak ada keselamatan hanya dengan adanya hubungan nasab dengan orang baik, orang yang selamat. Kalau bukan kita sendiri yang memperbaiki diri dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, begitu juga harta dan semua usaha. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Segala kesenangan dunia juga tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Jadi jangan kita mengejar dunia semata. Yang kita tertipu dengan kesenangan dunia dengan segala bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ya. Di hari akhirat nanti tidak ada lagi manfaatnya harta untuk menyelamatkan orang. Tidak ada lagi manfaatnya anak, pengikut. Jadi apa yang bermanfaat di akhirat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah di akhirat membawa hatinya yang sehat. Hatinya yang dipenuhi iman, takwa. Itu yang selamat. Kenapa Allah menyebut hati di sini? Bagaimana dengan amal-amal lahiriah? Allah menyebut hati selamat, hati yang sehat adalah hati yang bermanfaat. Karena hatilah yang mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Bagaimana sabda Nabi SAW bahwa di tubuh manusia ada segumpal daging, ya kan? Kalau baik maka baik anggota tubuh yang lain, dan kalau jelek, rusak maka rusaklah anggota tubuh yang lain. Jadi begitu para pemirsa. Tidak ada manfaatnya kesenangan dunia kalau tidak diwarnai iman. Diwarnai memusuhi Islam. Maka itu akan mengakibatkan kehancuran. Kemudian pelajaran yang keempat adalah persekongkolan jahat. Ya. Orang yang bersekongkol dalam kejahatan akan mengalami nasib yang sama. Akan dibinasakan sama-sama. Pasangan suami istri yang sekongkol dalam keburukan, sekongkol dalam dosa, sama-sama masuk neraka. Orang tua anak, pertemanan, persahabatan dalam dosa, sama-sama masuk neraka. Bagaimana? Tolong menolong, bekerja sama dalam kebaikan, sama-sama masuk. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 2. Fata'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah, dukung mendukunglah, kerjasamalah dalam menegakkan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sebaliknya jangan tolong menolong, jangan saling mendukung, jangan saling kerjasama melancarkan dosa dan permusuhan. Permusuhan di sini artinya permusuhan karena agama. Permusuhan dalam arti memusuhi Islam. Atau permusuhan gara-gara dunia semata, jangan. Jangan bersekongkol dalam melakukan permusuhan hanya karena memperebutkan dunia, jangan. Jangan bersekongkol dalam permusuhan terhadap orang baik. Walaupun orang dekatmu. Karena siapa yang bekerja sama dalam keburukan, sama-sama akan menuai akibat buruknya. Ada orang bilang, apapun yang terjadi, biar salah tapi bapakku
saya mesti bela. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Memang berat. Para pemirsa, memang korban perasaan. Orang tua ini. Kita mau dibela dalam kesalahannya. Apa masa tidak bisa tidak dibela padahal kita anaknya, kita darah dagingnya. Disinilah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya diuji. Ketika berhadapan dengan kondisi ini. Suami istri. Tidak boleh seorang istri membela suaminya dalam kesalahan. Tidak boleh suami membela istrinya dalam kesalahan. Anak sama ibunya biasa. Biasa ada orang dinasehati oleh suaminya. Jangan terlalu manjakan anakmu, jangan bela dia kalau dia salah. Apa ibunya bilang? Kau itu pintar karena bukan kau yang hamilkan. Bukan kau yang hamilkan 9 bulan dengan segala penderitaannya. Bukan kau yang lahirkan dengan pertarungan hidup mati, bapak-bapak. Tidak boleh. Dengan alasan seperti itu pun tidak boleh para pemirsa. Tidak boleh dibela dalam kesalahan. Itu penyalahgunaan cinta kepada anak. Kalau dibela dalam kesalahannya. Itu sama dengan mencampakkannya ke neraka. Begitukah cinta yang benar? Mencelakakan anak? Itu lebih parah dari cinta palsu. Ya. Mana ada orang yang dicintai mau dicelakakan? Udzubillah. Walaupun tujuannya baik. Karena mencintai anak, menyenangkan anak, lalu didukung dalam kesalahannya. Itu hanya kecintaan sesaat yang justru membuat anaknya menderita selama-lamanya. Na'udzubillah. Ini perlu diluruskan. Memang membutuhkan korban perasaan. Memang lain-lain dirasa, betul. Lain-lain dirasa. Bahwa anak kita salah lalu misalkan berkelahi, bertengkar, nyata-nyata anak kita salah. Dipercayakan ke sebuah lembaga pendidikan misalkan lalu dihukum. Lain-lain memang dirasa, tapi kita harus sabar demi keselamatan kita dan keselamatan. Yang sampai terjadi dukung-mendukung persekongkolan seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istri. Itu akan mengakibatkan sama-sama. Na'udzubillah. Pelajaran yang terakhir, bahwa seorang da'i, seorang mubalik, ulama, pemimpin Islam, kalau sudah optimal berdakwah, optimal bernasehat, lalu orang tidak ikut, sampai orang dekatnya pun tidak ikut, itu bukan kegagalan. Siapa yang lebih baik dakwanya melebihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Pamannya yang menentang. Yang penting kita maksimal, kita optimal. Sampai Allah memutuskan apa yang terjadi. Ya. Yang salah kalau kita tidak maksimal berdakwah, tidak maksimal mendidik, itu yang salah. Karena hidayah bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguh engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang paling kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Ini ayat turun ketika Abu Talib meninggal dunia mati kafir. Nabi sangat sedih karena Abu Talib tidak bersyahadat. Padahal beliau membela dakwah, tapi Allah mengingatkan jangan sedih. Kau sudah maksimal sampai di akhir hayat Abu Talib. Sekaligus ini menjadi peringatan bagi umat. Jangan menilai baiknya seseorang atau
menerima dan menolak dakwah seseorang karena melihat keluarganya semata. Masa dakwanya diterima padahal dia tidak bisa memperbaiki keluarganya? Jangan. Berarti kita mesti menolak dakwah Nabi karena Abu Lahab paman kandung Nabi. Abu Talib. Abu Talib lebih-lebih justru membela dakwah di satu segi, tapi akhirnya mati kafir. Tidak boleh. Kita mesti menerima kebenaran dari siapapun. Dari siapapun. Jangan mengukur keluarganya. Jangan mengukur orang dekatnya. Jangan. Sampai para ulama mengatakan, biar ahli dosa, tapi kalau yang dia sampaikan adalah kebenaran, mesti diterima. Kalau ada pencuri mengatakan, ya jangan kau mencuri. Sepodo iya nah. Tidak boleh kita bilang, saya mau mencuri karena kau juga mencuri. Tidak boleh. Kita mesti menerima nasihatnya bahwa jangan mencuri. Walaupun dia sendiri yang mencuri. Orang yang tidak sholat jamaah di masjid, lalu dia menyuruh kita, mengingatkan kita untuk ke masjid. Jangan bilang, pintar tongko kau di situ. Tidak boleh. Yang benar adalah diajak balik. Ke masjid sholat. Ayo sama ki balik. Itu yang benar. Itu yang benar para pemirsa ya. Iya. Jangan mencuri, sama-sama jangan juga balik kita. Itu yang benar. Dinasehati balik. Bukan ditolak. Kalau itu kebenaran. Ada ungkapan seorang ulama yang saya pernah dapat. Mengatakan begini. Jangan tolak nasihat kebenaran yang saya sampaikan, walaupun saya melanggarnya. Kenapa? Karena kalau Anda menolak nasihat, maka Anda menolak petunjuk Allah. Adapun kalau Anda menerima nasihat saya, lalu saya melanggar, dosa saya bukan kau yang tanggung, saya sendiri. Ini prinsip. Walaupun ya sekali lagi memang lain-lain dirasa. Bahwa orang dekatnya saja tidak menerima nasihatnya. Jangan perturutkan lain-lain dirasa aja. Itu rumus. Karena kalau ini prinsipnya ini menolak dakwah karena melihat orang lain tidak bisa memperbaiki orang dekatnya, maka Anda menuduh. Kita menuduh Nabi SAW gagal berdakwah. Na'udzubillah. Tidak benar. Ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang agak panjang para pemirsa. Kajian kita ini karena memang pahami baik-baik ya. Bagaimana pelajaran, faedah yang dapat kita ambil dari surah Al-Masad. Ya. Surah Al-Lahab. Allahu Ta'ala a'lamu bishawab. Semoga bermanfaat kajian kita ini untuk kebaikan diri kita ya, dan memetik faedah-faedah dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad dalam rangka perbaikan keislaman kita, jauhkan kita dari mengikuti jejak Abu Lahab dan istri. Demikian untuk kali ini dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian tafsir online kita ini dengan pelajari surah Al-Ikhlas yang satu surah sangat populer yang sangat anjurkan untuk dihafal, dibaca dalam beberapa keadaan ya, khususnya, tapi bukan hanya dibaca melainkan harus ditadaburi, diyakini dan diamalkan apa yang ada di dalamnya. Insyaallah pada akan datang. Barakallahu fikum. Cukupkan, terima kasih atas perhatian pemirsa. Mohon maaf bila ada kehilafan dan keliruan kajian ini. Allah mengampuni kita dan amalkan yang benar dari apa yang kita ucapkan dan yang kita dengarkan. Kita cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi